Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kuliah irigasi ini, perlu saya jelaskan, saya ulas dimulai dari awal, ya, bahwa ketika kita memberikan air irigasi, kita harus tahu seberapa kebutuhan air yang diperlukan oleh kehidupan tanaman tersebut dan tanamannya apa. Nah, dalam hal ini untuk irigasi itu adalah tanaman padi, gitu ya. Nah, sumber air itu bisa berasal dari 3 arah, ya. Dari atas adalah air hujan, dari samping adalah air irigasi atau lateral, dan ada air yang dari air bawah tanah. Nah, sebelum kita melakukan irigasi, kita memerlukan informasi bagaimana ketersediaan air itu di 3 arah tersebut. Jika tidak tersedia, ya misalnya curah hujan karena musim kemarau berarti tidak ada hujan dan ternyata muka air tanah itu lebih dari 1 meter, maka dibutuhkan aliran irigasi. Nah, ketika kita memberikan aliran irigasi, hal-hal yang lain yang proses pemberian dari sumbernya ke lokasi itu kita bahas pada kesempatan lain. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa air itu sudah sampai di petak yang ditanami tanaman padi, kita akan mengairi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhan air yang untuk tanaman itu di sini kita menggunakan teori bahwa jumlah kebutuhan air itu pada hakikatnya adalah air yang keluar atau air yang menguap. Nah, air yang menguap ini adalah air yang evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah penguapan di non-tanaman di sekitarnya atau lingkungan, sedangkan transpirasi adalah penguapan yang lewat tubuh tanaman, lewat daun, batang, dan sebagainya. Nah, di lokasi tersebut ternyata untuk perhitungan secara kekekalan energi, ya, kesamaan volume, kita mengenal istilah yang namanya neraca air. Nah, neraca air ini adalah kita belajar tentang input dan output. Nah, input dan output ini berlaku hukum relatif. Bendanya sama, itu bisa disebut sebagai input, bisa disebut sebagai output. Untuk di dalam dunia irigasi, input sering disebut sebagai inlet, output disebut sebagai outlet. Jadi misalnya, Anda bayangkan kalau ada sebuah petak sawah dialiri air, maka air yang masuk ke petak sawah itu disebut sebagai pintu inlet. Katakanlah itu petak 1. Nah, setelah petak 1 itu kelebihan air, maka air itu akan dipindahkan ke petak yang kedua. Nah, petak yang kedua ini, ya, itu air yang keluar dari petak 1 ke petak yang kedua ini disebut sebagai outlet bagi petak 1. Tapi bagi petak kedua itu disebut sebagai inlet. Nah, di sini informasi ini yang cukup menarik jika Anda misalnya melakukan penelitian berapa air yang masuk dan berapa air yang keluar pada petak-petak lahan sawah yang ada. Secara umum, air yang masuk dari inlet pintu air yang pertama di petak 1 yang paling atas, ya, atau yang kalau kita misalnya membayangkan petak-petak itu berupa terasering, maka yang paling atas itu atau yang berhubungan langsung dengan saluran irigasi akan mendapatkan aliran yang lebih besar. Nah, selanjutnya nanti akan semakin mengecil, dan yang terkecil adalah pintu outlet terakhir yang ke arah saluran pembuangan. Kenapa bisa begitu? Karena debit air itu akan selalu berkurang di petak-petak yang ditempati. Sebagian air akan tinggal di situ dan sisanya akan dibuang pada saluran pembuangan. Nah, proses ini kita pelajari dalam sebuah konsep teori yang namanya neraca air. Anda bisa lihat bahwa input, ya, input ini bisa melalui 3 hal. Yang pertama adalah dari curah hujan, yang kedua adalah aliran dari inlet atau air irigasi, dan yang ketiga yang tidak boleh kita kesampingkan adalah air yang masih tertinggal di dalam tanah, ya, yang kita sebut sebagai kadar lengas. Gabungan dari ketiganya itulah yang kita sebut sebagai input, ya, atau pemasukan,
ya, pemasukan. Kemudian air itu yang masuk ke petak lahan sawah itu juga akan mengalami pengeluaran. Pengeluaran pertama adalah pengeluaran yang melewati penguapan tadi yang kita sebut. Penguapan baik melalui tanaman maupun penguapan pada lingkungan sekitarnya yang kita sebut sebagai evapotranspirasi. Pengeluaran kedua adalah yang terkait dengan peresapan, ya, meresap ke bawah, infiltrasi, ke samping perkolasi. Juga ada juga yang menyebut proses perembesan air itu seepage atau mungkin permeabilitas begitu. Dan yang ketiga adalah hilangnya air karena air itu pindah ke petak berikutnya melewati pintu outlet yang kita sebut sebagai runoff atau aliran permukaan atau air larian. Kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa ada sebagian air yang terserap oleh tanaman, ya, tersimpan oleh tanaman, dan juga air yang tetap tersimpan di dalam tanah, gitu ya. Jadi Anda bayangin di input ada nomor 3 merupakan air yang tersimpan di dalam tanah, boleh jadi volumenya lebih kecil ketika air petak itu sudah mendapat pengaliran air irigasi, sehingga dibandingkan dengan yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 di output ini adalah kita asumsikan ketika tubuh tanah mendapatkan air secara maksimum atau dalam kondisi jenuh karena itu sudah mulai pengenangan. Sedangkan kalau kadar lengas yang diinput, yang nomor 3, itu boleh jadi ketika irigasi belum dilakukan, maka kadar lengasnya masih terbatas. Bisa saja dalam kondisi kapasitas lapang atau lembab. Gitu. Nah, berikutnya secara gambar skematik bisa Anda lihat seperti ini. Ya, jadi misalnya nih curah hujan adalah 10 mm dalam waktu sehari. Nah, ada evapotranspirasi per hari itu sekitar 2 mm gitu. Artinya kalau dilihat dari inlet di atas ini adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8 mm per hari. Input ini bisa juga dikalibrasikan, dikonversikan pada satuan liter atau satuan meter kubik. Misalnya biasanya diubah ke satuan meter kubik. Misalnya 8 mm ini kan dianggap sebagai tinggi air. Nah, 8 mm kita ubah menjadi, tergantung kita hasil akhirnya mau liter ataukah meter kubik. Kalau meter kubik ya kita ubah 8 mm itu menjadi satuannya meter. Ya, satuan meter. Kalau misalnya 1 cm saja itu kan 0,01 ya. Nah, kalau 8 mm itu 0,008 katakanlah gitu. Ya, karena itu tidak ada 1, tidak ada 10 gitu ya. Nah, atau kita hitung lagi misalnya untuk menggunakan konversi itu secara tepat seperti apa. Nah, selain air yang masuk lewat curah hujan, juga ada air yang masuk lewat inlet irigasi. Nah, inlet irigasi itu katakanlah kita asumsikan air yang masuk adalah 2 liter per detik. Nah, kalau 2 liter per detik seperti apa? Ya, ini akan terkurangi dengan air yang lari. Air larian tadi, run off, misalnya 1 liter per detik. Artinya, air yang tinggal di petak ini adalah 1 liter per detik. Ini penjelasan mengenai neraca air. Gitu. Nah, berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pendahuluan pada materi ini. Jadi terkait dengan bagaimana proses menghitung kebutuhan konsumtif atau CU ya, consumptive use ini ternyata diasumsikan sama dengan ET atau evapotranspirasi. Pengukuran consumptive use secara tidak langsung dengan data iklim. Jadi kan ini pakai data. Faktanya di lapangan biasanya petani tidak jelimet seperti ini atau tidak serumit ini ya. Kalau petani itu pakai asumsi tadi. Ketika diairi genangannya berapa, lalu kalau kurang ditambahi. Patokan petani lebih simpel, misalnya tanamannya dibuat genangannya 5 cm dari permukaan. Nah, ketika genangannya kok sudah tinggal 1 cm, ya dia akan nambahi lagi. Itu pun diukur kira-kira 5 cm. Dan di lapangan pun nggak ada, jarang pengukuran dengan penggaris misalnya. Itu biasanya petani akan ngira-ngira begitu. Dan memang irigasi ini aslinya kan memang pada konsep yang kekinian itu kebutuhan air pada tanaman sawah itu kita berprinsip bahwa tanaman padi itu kan bukan tanaman air, sehingga pemberian air pun tidak perlu digenangi terlalu besar. Maka ada istilah
pengenangan secara secukupnya atau macak-macak begitu. Nah, pendugaan erosi ini ada beberapa metode ya, ada metode Blaine-Friedel, ada metode radiasi, metode Penman, dan metode panci evaporasi gitu ya. Nah, kita mengasumsikan perhitungan itu berdasarkan pada data iklim ya dari stasiun klimatologi di suatu tempat. Nanti akan mendapatkan data suhu, kelembagaan udara, kecepatan angin, lama penyinaran, evaporasi, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Nah, dari 4 cara penghitungan ini akan terlihat ini tanda. Jadi yang tanda bintang ini data diukur, tapi yang 0 ini datanya diduga bisa kualitatif. Kalau tanda bintang dalam kurung ini, jika tersedia boleh, jika tidak juga nggak terlalu penting. Ya, ini dari 4 cara pengukuran. Terus kemudian bagaimana dengan tingkat ketelitian data tergantung pada jumlah data. Ya, jadi di sini dijelaskan kalau metode Blaine-Friedel itu satu-satunya pendugaan evaporasi dengan periode selama sebulan kesalahannya sampai 15%. Metode radiasi itu merupakan metode yang paling ekstrim, kesalahannya sampai 20%. Metode Penman ini dianggap sebagai metode terbaik dengan kemungkinan kesalahan musim panas itu 10%, kalau musim dingin itu sampai 20%. Ya. Kemudian ada metode panci evaporasi sebanyak errornya itu sampai 15%. Nah, kita masuk ke metode Blaine-Friedel gitu ya. Jadi evapotranspirasi ETO sama dengan C ya, dalam kurung P kali 0,46 T ya, dikalikan T tambah 8. Jadi ini dihitung dulu, ditambahkan dulu, T dikalikan dulu, kemudian ditambahkan 8, baru dikalikan dengan faktor ini. Gitu ya. ETO adalah evapotranspirasi, C faktor koreksi, P adalah persentase lama penyinaran harian rata-rata, T adalah suhu rata-rata. Faktor koreksi dinyatakan dalam grafik dari P 0,46 T plus 8 sebagai sumbu X dan nilai ETO sebagai sumbu Y. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Pada umumnya data kecepatan harian rata-rata tidak tersedia, dekati dengan perbandingan kecepatan siang dan malam. Ya, ini ada beberapa data yang nanti bisa ini contoh data yang didapat di lapangan yang nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ini ada beberapa tabel cara perhitungan pembacaan ya. Kita sistem cepat. Nah, ini ada contoh format bagaimana pengukurannya gitu ya. Ada data-data yang perlu diukur seperti ini. Kemudian ini ada contoh cara pengukuran, misalnya di Madiun diukur pada posisi lintang bujur ketinggian 661 feet pada tahun sekian gitu kan, dapat data suhu rata-rata ini ya, suhu hari rata-rata minimum, maksimumnya, kemudian kecepatan anginnya berapa dan kelembapan udaranya juga berapa. Nah, ini dihitung. Nah, hasil perhitungan ini setelah dihitung mendapatkan angka seperti ini, nanti silahkan dicermati dan dipelajari untuk metode perhitungannya. Kemudian untuk yang kedua adalah metode radiasi yang dia menggunakan pada data evapotranspirasi itu dari faktor koreksi, faktor pemberat berdasarkan ketinggian tempat dan suhu. Jadi kan semakin tinggi radiasinya semakin tinggi atau semakin rendah misalnya begitu, terus radiasi gelombang pendek dan sebagainya. Nah, ini ada model-model perhitungan, ini karena waktunya terbatas. Nah, ini ada contoh soal, kemudian contoh soalnya seperti ini ya. Terus kemudian ini ada beberapa perhitungan ETO. Nah, terus ini adalah hasilnya setelah dihitung, jadi bisa dicermati. Kemudian ada metode Penman ya. Penman itu metode ada faktor koreksi ya, rumusnya seperti ini ya. Silahkan nanti dicermati dan dipelajari ya. Terus kemudian faktor C merupakan penyesuaian dari berbagai kondisi lingkungan, yaitu kelembapan udara maksimum, radiasi neto, kecepatan angin siang hari, perbandingan kecepatan angin dengan malam hari begitu. Jadi memang menggunakan rumus ini yang saya sampaikan tadi di depan itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Kita lebih mudah itu memahami pola perhitungan yang ala petani begitu ya.
Nah, ini adalah contoh-contoh format pendugaannya seperti itu. Kemudian yang metode panci, ya ini metode panci itu menggunakan teori dari Dorenbos tahun 1977, ya sudah lama sekali. Tergantung lingkungannya seperti apa. Dan ini ternyata di lapangan juga nggak gampang ya. Ini menaruh pancinya apa namanya panci evaporasi di lapangan, ya. Misalnya daerah kering, ini daerah yang ada tanamannya, kemudian pancinya taruh di sini, dan pancinya juga taruh di sini, gitu ya. Jadi naruhnya bagaimana kalau ada arah angin ke sana, naruhnya di sini, arah angin di sini juga naruh di sini. Itu yang kemudian. Nah, terus kemudian bagaimana kebutuhan air tanaman? Analisis kebutuhan air tanaman sangat diperlukan dalam penentuan sistem irigasi, dan kebutuhan ini didekati dengan persamaan sebagai berikut. ET crop sama dengan ETO kali KC gitu ya. Nah, evapotranspirasi tanaman ya sama dengan adalah evapotranspirasi potensial kali koefisien tanamannya. Jadi tergantung tanamannya apa. Maaf. Nah, koefisien tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jenis tanaman, tingkat pertumbuhan tanaman, dan kondisi klimatologi. Ya. Nilai koefisien tanaman sebagai berikut ini. Ya, silahkan nanti dipelajari. Dan yang terakhir ini adalah contoh latihan soal. Ini adalah kalau Anda cermati, ini adalah contohnya sama seperti di atas tadi, kondisinya seperti apa untuk latihan menghitung. Dan memang faktanya ya untuk menghitung seperti ini kan nggak gampang nyari datanya ya, tidak seperti dulu. Sekarang apalagi pengaturan apa namanya iklim yang terkait dengan apa namanya evapotranspirasi dan sebagainya, kita sudah dipermudah dengan data-data dari BMKG gitu ya. Nah, siapa tahu dengan pelayanan online kita tidak perlu mengukur seperti ini yang terlalu jelimet, sehingga kita mendapatkan data-data yang dimudahkan dengan cara perhitungan tadi seperti apa namanya neraca air tadi. Jadi kita dapat langsung data evapotranspirasi hariannya berapa. Saya pernah mendapatkan informasi bahwa rata-rata evapotranspirasi harian itu adalah 2 mm per hari. Demikian untuk kuliah apa namanya irigasi ini. Kuliah ini merupakan kuliah gabungan dari kuliah yang ke-6 dan ke-7. Semoga ini bermanfaat dan silahkan Anda mencermati untuk angka-angka, rumus, dan latihan soal-soal yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.